dalam kegiatan dan kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, kita harus mengetahui apa sih pengertian dari karakter religius itu sendiri. Terus, apa ciri-ciri dari karakter religius atau karakter yang baik. Lalu, apa juga ciri-ciri dari karakter yang buruk agar kita tidak melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagaimana menjadi insan yang berkarakter. Terus, karakter religius dan Qur'ani. Langsung saja kita mulai dari pengertian karakter religius. Karakter religius adalah suatu penghayatan ajaran agama yang dianutnya dan telah melekat pada diri seseorang dan memunculkan sikap atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bersikap maupun bertindak yang dapat membedakan dengan karakter orang lain. Ciri-ciri karakter baik. Yang pertama, menurut Tahlan tahun 2010. Yang pertama itu, menurut Tahlan, karakter yang baik itu kejujuran. Sikap kejujuran ini sangat penting diterapkan dalam kegiatan dan kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya untuk mahasiswa ataupun peserta didik, namun juga untuk semua manusia yang ada di dalam dunia ini. Yang kedua, keadilan. Sikap teladan yang kedua ini adalah sikap keadilan kepada semua pihak, bahkan saat ia dalam keadaan terdesak. Yang ketiga, bermanfaat bagi orang lain. Hal ini merupakan salah satu bentuk sikap yang religius yang tampak dari diri seseorang, sebagaimana sabda Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad SAW, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Yang keempat, rendah hati. Sikap rendah hati merupakan sikap tidak sombong, mau mendengarkan pendapat orang lain, dan tidak memaksakan gagasan atau kehendaknya. Yang kelima, bekerja efisien. Mereka mampu memusatkan semua perhatian mereka pada pekerjaan saat itu, dan begitu juga saat mengerjakan pekerjaan selanjutnya. Namun, mampu memusatkan perhatian mereka saat belajar dan bekerja. Yang keenam, visi ke depan. Mereka mampu mengajak orang ke dalam angan-angannya, kemudian menjabarkan begitu terinci cara untuk menuju ke sana. Yang ketujuh, disiplin tinggi. Mereka sangatlah disiplin. Kedisiplinan mereka tumbuh dari semangat penuh gairah dan kesadaran, bukan berangkat dari keharusan dan keterpaksaan. Yang kedelapan, keseimbangan. Seseorang yang memiliki sifat religius sangat menjaga keseimbangan hidupnya, khususnya 4 aspek inti dalam kehidupannya, yaitu keintiman, pekerjaan, komunitas, dan spiritual. Sedangkan menurut Maimun dan Fitri tahun 2010, nilai-nilai religius atau keberagaman adalah sebagai berikut. 1. Nilai ibadah. Secara etimologi, ibadah artinya adalah mengabdi atau menghamba. Menghambakan diri atau mengabdikan diri kepada Allah merupakan inti dari nilai ajaran Islam. Suatu nilai ibadah terletak pada dua hal, yaitu sikap batin yang mengakui dirinya sebagai hamba Allah dan perwujudannya dalam bentuk ucapan dan tindakan. Yang kedua, nilai jihad atau ruhul jihad. Ruhul jihad adalah jiwa yang mendorong manusia untuk bekerja atau berjuang dengan sungguh-sungguh, seperti halnya mencari ilmu, merupakan salah satu manifestasi dari sikap jihadun nafis, yaitu memerangi kebodohan dan kemalasan. Yang ketiga, nilai amanah dan ikhlas. Secara etimologi, kata amanah bukan kata yang sama dengan iman, yaitu percaya. Kata amanah berarti dapat dipercaya. Yang keempat, nilai akhlak dan kedisiplinan. Akhlak secara bahasa berarti budi pekerti. Tingkah laku. Dalam dunia pendidikan, tingkah laku mempunyai keterkaitan
penting dalam pendidikan dan pembelajaran, khususnya dalam penanaman nilai-nilai. Selanjutnya, ciri karakter buruk. Ciri karakter buruk itu ada banyak, yang bisa saya sebutkan itu ada 7 dan masih banyak lagi. Yang pertama itu, manusia itu lemah. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 28, Allah berfirman, yang artinya Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Yang kedua, manusia itu gampang terpedaya. Dalam Quran surah Al-Infitar ayat 6, Allah berfirman yang artinya, hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu atau berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Yang ketiga, manusia itu lalai. Dalam Quran surah At-Takasur ayat 1, Allah berfirman yang artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Jadi sifat manusia selain lalai juga suka bermegah-megahan. Yang keempat, manusia itu penakut. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 yang artinya dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Yang kelima, manusia itu bersedih hati. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 62, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi kita sebagai manusia yang sering bersedih hati karena kita bisa ragu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah penyakit induk dari semua penyakit hati yang kita miliki. Jadi agar kita tidak punya rasa sedih, rasa lalai, lemah, kita harus yakin sama Allah. Insya Allah kalau kita di hati kita ini penuh dengan keyakinan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah penyakit-penyakit hati yang lainnya akan terhindar. Jadi kita, apapun masalah kita selalu yakin sama Allah. Yang keenam, manusia itu tergesa-gesa. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 11 yang artinya, dan manusia mendoa untuk kejahatan sebagaimana dia mendoa untuk kebaikan, dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Yang ketujuh, manusia itu suka membantah. Dalam Quran surah An-Nahl ayat 4 yang artinya, dia telah menciptakan manusia dari mani, tiba-tiba ia menjadi pembantah yang nyata. Bagaimana menjadi insan yang berkarakter? Ada 3 cara menjadi insan yang berkarakter menurut Majid dan Andayani tahun 2013. Yang pertama, William Kirkpatrick menyebutkan salah satu penyebab ketidakmampuan seseorang berlaku baik meskipun ia telah memiliki pengetahuan tentang kebaikan itu, Tomorrownoid, adalah karena ia tidak terlatih untuk melakukan kebaikan. Jadi berangkat dari pemikiran ini, maka kesuksesan pendidikan karakter sangat bergantung pada ada tidaknya pengetahuan atau knowing kita. Terus ada juga dari kesadaran kita. Kita tahu bahwa itu adalah suatu karakter yang baik, terus kita sadar dan kita melakukan suatu hal karakter yang baik itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai tahapan pertama dalam pembentukan karakter Islami, moral knowledge memiliki 6 unsur. Adapun unsur-unsur tersebut yaitu 1. Kesadaran moral, pengetahuan tentang nilai-nilai moral, penentuan sudut pandang, etika moral, keberanian mengambil atau menentukan sikap, dan pengenalan diri. Tahap yang kedua, moral loving. Seorang yang memiliki kemampuan moral yang baik tidak saja menguasai bidangnya, tetapi memiliki dimensi rohani yang kuat
kuat. Keputusan-keputusannya menunjukkan warna kemahiran seorang profesional dan didasarkan pada sikap moral atau akhlak yang luhur, yaitu pembinaan sikap mental atau mental attitude yang mantap dan matang sebagai penjabaran dari sikap amanah Rasulullah. Indikator dari seseorang yang mempunyai kecerdasan rohaniah adalah sikapnya yang selalu menampilkan sikap yang ingin dipercaya, menghormati dan dihormati. Yang ketiga, itu ada moral doing. Fitrah manusia sejak kelahirannya adalah kebutuhan dirinya kepada orang lain. Kita tidak mungkin dapat berkembang kecuali ada kehadiran orang lain. Bila seseorang filsuf barat berkata, begitu ergo sum, aku ada karena aku berpikir. Kita dapat mengatakan aku ada karena aku memberikan makna bagi orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, engkau belum disebut sebagai orang yang beriman kecuali engkau mencintai orang lain sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Sabda Rasulullah tersebut menunjukkan bahwa seseorang tidak mungkin berkembang dan mempunyai kualitas unggul kecuali dalam kebersamaan. Dalam tahap moral doing atau learning to do, ini merupakan puncak keberhasilan karakter religius itu sendiri. Sehingga mahasiswa dan semua manusia di dunia ini dapat berkelaku sopan, ramah, hormat, penyayang, jujur, disiplin, cinta, kasih, dan sayang, adil, serta murah hati, dan seterusnya. Selama perubahan akhlak belum terlihat dalam perilaku anak walaupun sedikit, selama itu pula kita memiliki setumpuk pertanyaan yang harus dicari jawabannya. Contoh atau teladan adalah pendidik yang paling baik dalam menanamkan nilai. Aspek yang pertama dan utama dalam pengembangan karakter religius adalah landasan-landasannya. Adapun yang dimaksud dengan landasan di sini adalah atas dasar apa pendidikan karakter ini lahir, atau dapat juga dideskripsikan dengan sebuah pertanyaan, mengapa karakter mulia ini lahir? Maka jawaban dari pertanyaan ini adalah yang disebut dengan landasan-landasannya. Islam merupakan agama yang sempurna, sehingga setiap ajaran yang ada dalam Islam memiliki dasar pemikiran. Begitu pula dengan pendidikan karakter. Adapun yang menjadi dasar karakter religius adalah Al-Quran, Al-Hadis, dan Taqwa. Dengan kata lain, dasar-dasar yang lain senantiasa dikembalikan kepada Al-Quran, Al-Hadis, serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ayat Al-Quran yang menjadi dasar pendidikan akhlak adalah Quran surah Al-Luqman ayat 17-18 yang artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Sekian, terima kasih. Akhir kata, saya berharap semoga makalah ilmiah tentang karakter religius mahasiswa dalam kegiatan dan kehidupan sehari-hari ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi terhadap pendengar. Assalamualaikum.